Pemirsa, kita akan coba tanyakan kepada rekan kami Ihsan Ali dan juru kamera Hidayat Syarif yang saat ini berada di kawasan Pejompongan. Seperti apa situasi di sana? Ihsan Ali, selamat malam. Bagaimana situasinya terkini, Ihsan? Apakah sudah cenderung kondusif atau masih terjadi penjagaan ketat di tempat Anda melaporkan? Ihsan, silakan. Ya, penjagaan ketat masih terus dilakukan oleh ribuan personil gabungan dari TNI, Polri maupun Satuan Polisi Pamong Praja. Dan ini adalah gambar terkini saya dan pemirsa Berita 1 di Jalan Pejompongan Raya. Ratusan polisi ini masih bersiaga di sisi jalan, di tepatnya di jalan menuju arah stasiun Palmerah, yang mana ini jaraknya setidaknya 100 meter dari gerbang DPR RI Senayan Jakarta. Ini adalah titik yang krusial sekaligus vital jika pendemo kembali ataupun berencana untuk masuk ataupun mengepung di gedung DPR RI. Dan sampai saat ini memang tembakan gas air mata masih terdengar di atas flyover Pejompongan. Ini menandakan bahwa demonstrasi belum selesai dan hampir 5 jam lamanya. Sejak pukul 2 siang, mahasiswa, pelajar SMK atau STM masih terus melakukan perlawanan kepada petugas polisi, TNI maupun Satpol PP hingga malam ini. Di sisi lain, juru kamera Hidayat Syarif juga memperlihatkan bagaimana kondisi dari rel kereta api menuju stasiun Palmerah yang menjadi penghubung dengan stasiun pusat atau setidaknya stasiun Tanah Abang. Sampai saat ini belum beroperasinya KRL untuk menuju stasiun Palmerah. Dan keterangan yang kami dapatkan dari PT KAI belum bisa memastikan kapan operasional dari KRL menuju stasiun Palmerah, Kebayoran Lama, maupun daerah Bintaro ini akan beroperasi. Padahal ini menjadi titik vital sekaligus krusial bagi masyarakat yang ingin pulang ke rumah sehabis kerja. Namun bisa terlihat dari kejauhan, teknisi atau belasan teknisi masih melakukan pengamanan dan juga sepertinya itu memperbaiki kondisi rel kereta api dari kejauhan untuk mempersiapkan apakah ada kerusakan nantinya ketika KRL akan kembali beroperasi setelah demonstrasi ini usai. Namun di sisi lain, Jalan Gatot Subroto ini masih terus ditutup pengamanan Jaya atau Komdak sampai menuju setelah flyover Pejompongan. Tetapi di sisi yang lain, yakni Jalan Tol Es Parman, kendaraan cukup ramai lancar dikarenakan ini sudah dibuka oleh pihak kepolisian dan pengamanan juga masih terus dilakukan. Ini kedua arah masih terus dilakukan pengamanan karena kita tahu bersama titik demonstrasi ini menyebar di berbagai titik yang ada di Pejompongan, dan bahkan pihak kepolisian juga menyebarkan titiknya tadi naik kendaraan taktis sepeda motor ini juga untuk memaksa mundur dari para demonstran, pelajar dan mahasiswa. Jika kita lihat ke seberang di Jalan Gatot Subroto ini, para masyarakat ini memanfaatkan untuk parkir ataupun diam untuk melihat kondisi bagaimana di atas flyover Pejompongan dari kondisi para demonstran yang masih terus melakukan demonstrasi di bawah, tepatnya di seberang sisi dari Jalan Pejompongan Raya Said. Dan kami juga masih belum bisa memastikan kapan dari Jalan Gatot Subroto ini akan bisa dilalui pengendara sepeda motor maupun pengendara mobil, karena lagi-lagi titik ataupun demonstrasi ini masih terus berlangsung menyebar menjauh dari titik utama ataupun titik pusat di depan gedung DPR RI. Dan kendaraan yang dilapisi oleh besi ini juga masih terus bersiaga tepat di tengah jalan untuk menghadang para demonstran jika ingin mengepung gedung DPR kembali di Kamis malam ini. Dan informasi yang kami dapatkan, ini juga sudah mulai dilalui, ada sepeda motor, ojek daring yang juga mulai melewati Jalan Pejompongan Raya dan dibuka untuk umum. Dan juga terlihat itu ada beberapa pekerja kantoran yang tampaknya masih bingung untuk melalui jalan
pulang kerja saat ini dikarenakan penutupan jalan mayoritas ataupun total ini dilakukan di sekitaran gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dan kalaupun kita lihat ada sejumlah pengendara motor ini juga tetap bisa lewat tanpa dihadang pihak kepolisian. Itu artinya masyarakat umum diperbolehkan untuk lewat ke arah stasiun Palmerah. Namun lagi-lagi pihak kepolisian ini untuk tetap mengutamakan kepentingan umum dan menjaga kondusivitas agar para pendemo ataupun demonstran dari mahasiswa dan pelajar ini tidak lagi mengepung DPR dengan cara kekerasan. Dikarenakan fasilitas umum tadi kami juga lihat mulai rusak, misalnya separator busway ini mulai rubuh, sekalipun juga tembok DPR ini dicoba untuk dinaiki oleh para pendemo, dan cat-cat di gedung DPR ini diisi dengan kritikan, hinaan kepada anggota DPR dikarenakan para mahasiswa dan pelajar ini geram atas tindakan ataupun tunjangan jabatan yang diberikan kepada anggota DPR, utamanya terkait tunjangan jabatan rumah dinas 50 juta per bulan. Dan bisa dibayangkan 50 juta per bulan dikalikan dalam 1 tahun, berapa besaran yang didapatkan satu anggota DPR untuk mendapatkan hanya tunjangan rumah dinas. Selain itu juga tuntutan disampaikan bukan hanya tunjangan DPR, para mahasiswa maupun pelajar menginginkan ada transparansi bagi keuangan DPR maupun juga rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bisa dilakukan penyesuaian untuk mendengarkan aspirasi publik dan juga masyarakat sipil secara terbuka. Sementara itu, Said, kami juga masih menantikan keterangan dari pihak kepolisian terkait bagaimana nantinya demonstrasi ini bisa terus dilerai dan tidak ada kericuhan yang berarti ataupun memakan korban luka-luka atau setidaknya korban jiwa. Itu yang tidak kami harapkan. Said. Baik, Ihsan, penjagaan ini masih ketat begitu ya, seperti yang Anda sampaikan tadi, bahwa ini adalah bagian dari kemarahan para masyarakat begitu ya, yang hendak ingin menyampaikan aspirasi mereka. Mereka marah terhadap sejumlah hal yang menjadi polemik di DPR. Salah satunya adalah tunjangan rumah DPR yang mencapai 50 juta rupiah. Dan terima kasih Ihsan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas dan hati-hati di sana. Dan